Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital untuk pendengar setiap podcast Ngobrol Digital. Bersama saya, Kurata Ayuni. Kali ini, seperti biasa, kita akan membahas isu-isu terkini terkait dunia digital. Dan topik pembahasan kita pada hari ini sangat relevan dengan keadaan sekarang, yaitu budaya kolaboratif di era digital. Jadi, seperti yang jagoan digital ketahui bahwa pasca pandemi terjadi perubahan drastis di dunia kerja. Misalnya dengan adanya pola kerja hybrid, kolaborasi lintas platform, dan dinamika Gen Z yang sudah mulai mendominasi dunia kerja. Nah, untuk membedah topik ini, tentu saja saya tidak sendirian. Di studio kali ini sudah hadir narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dr. Hadirman SPD M.Hum. Bapak Hadirman ini merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Manado. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua dari APESKIP se-Indonesia. Ini mudah-mudahan saya nggak salah nama nih ya organisasinya, dan juga merupakan peneliti di bidang netnografi atau etnografi virtual. Selamat datang Pak Hadirman. Terima kasih nih Pak sudah hadir bersama kami untuk ngobrol bersama atau ngobrol digital bersama. Ini baru pertama kali ya Pak ya? Iya, betul. Baru pertama kali. Walaupun sebenarnya Pak Hadirman ini ada story pernah menjadi bagian dari BPSDMP Kominfo Manado yang dulu masih BPPKI Manado nggak sih Pak nama kantornya? Iya, seingat saya dulu tahun 2015 sampai 2016 saya di bagian publikasi. Bagian publikasi. Kita satu bidang kayaknya dulu Pak. Betul. Mengurus jurnal, penelitian, dan alhamdulillah sekali walaupun singkat 2 tahun tapi banyak sekali yang bisa kami pelajari dari sosok Pak Hadirman, dan semoga hari ini juga jagoan digital juga mendapatkan insight ya tentang netnografi ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Pak Hadi bisa memperkenalkan diri dulu ke jagoan digital. Sehari-harinya Pak Hadirman ini berkecimpung di bidang netnografi ini sebenarnya apa, dan kaitannya dengan tema kita hari ini sebagaimana dekat. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak tentu tadi ya ada pengantar dari Ibu Kurata tadi bahwa sebelumnya saya adalah bagian di kantor ini, dulu namanya itu BPPKI. Nah tentu kita tidak boleh melupakan ya di mana awal mula kita berproses di dalam riset, khususnya di dalam publikasi. Nah alhamdulillah saat ini saya berkecimpung sehari-hari sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Manado. Ini fokus mengajar tentang bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah, kemudian mengajar ilmu budaya, pengantar ilmu budaya khususnya, dan komunikasi lintas budaya. Nah itu fokusnya. Selain itu juga saya di kampus dipercayai oleh Rektor IAIN Manado menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian IAIN Manado. Nah, tadi agak menarik tadi menyebutkan bahwa selain itu saya juga menjabat sebagai pimpinan tertinggi ya afiliasi yang menaungi guru dan dosen di Indonesia. Tadi mau klarifikasi tadi namanya, memang namanya itu sulit ya. Kenapa Pak namanya sulit? APESKIP iya. Ya. Jadi itu prosesnya panjang ya. Jadi sebetulnya afiliasi ini kan dibentuk tanggal 6 Maret tahun 2024. Baru berarti Pak ya? Sangat baru. Nah, dia mau setahun ya organisasinya. Betul, kita akan ulang tahun di tanggal 6 Maret ya 2025, dan ini senangnya ini kita kami saat ini mengancang-ancang akan menghadirkan Kementerian Kemendagri, insya Allah mudah-mudahan bisa dipenuhi ya undangan kami, dan beliau akan pidato tentang komunikasi. Nah di APESKIP ini memang ranahnya adalah
singkatannya dulu nih, afiliasi, peneliti, pengajar, budaya, bahasa, sastra, komunikasi, seni, dan desain. Luas sekali Pak skopnya ya. Iya, pendekatannya memang pendekatan multidisiplin. Ya. Luas tapi saling terkait sih Pak. Iya betul. Sehingga memang namanya menjadi disesuaikan sesuai dengan ranahnya. APEPSKIT. Ya. Jadi itu ya sehari-hari aktivitas saya, dan kalau untuk kajian riset tentang etnografi, memang secara khusus saya juga pernah mengkaji tentang etnografi ya, kaitannya dengan identifikasi tentang nilai-nilai di dalam lirik lagu ya, lirik lagu yang ada di Minahasa, kemudian di Gorontalo, kemudian di Ternate, di Muna, di Bulamangondo. Nah, itu menjadikan media YouTube ya sebagai objek kajian untuk mendapatkan data tentang lagu-lagu daerah. Nah, dan sebetulnya etnografi ini memang agak luas, dan saat ini memang kecenderungannya sepertinya banyak diminati oleh ahli-ahli, semua ahli ya, ahli komunikasi, ahli bahasa, ahli pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa memang etnografi ini kan sebetulnya pertama kali ya dicetuskan itu tahun 1995 oleh, kalau saya tidak salah, oleh Robert Konzinets ya, kalau saya tidak salah satu ilmuwan di Amerika yang konsen pada kajian tentang digital virtual dan kaitannya dengan pemasaran. Nah, salah satu temuannya itu adalah bahwa di dunia digital saat ini perlunya tentang loyalitas ya kepada merek ya. Itu saya kira salah satu brand teori yang ditemukan di dalam proses pemasaran dan konsumsi di dunia digital itu teori yang lebih condong. Nah, saat ini mulai dikembangkan juga di di Indonesia. Sudah banyak kajian-kajian peneliti yang menulis tentang konsep, metode ya, pendekatan kajian tentang etnografi ya. Dan ini digunakan di berbagai bidang untuk mengkaji tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan digital dan virtual. Termasuk aspek budaya kerja, berarti bisa dong Pak ya. Etnografi pendekatannya dengan budaya kerja. Mungkin langsung saja nih ya Pak Hadi, bagaimana sih etnografi ini memandang budaya kerja kolaboratif yang ya kita saat ini di dunia digital, walaupun misalnya juga kerjanya dalam kantor ya, di kantor ataupun apalagi kalau virtual office gitu ya, tentu saja budaya kerja ini sangat challenging ya, sangat menantang. Kira-kira kalau dari sudut etnografinya itu pendekatannya itu seperti apa sebenarnya, dan apa sebenarnya perbedaan yang paling menonjol antara budaya digital ini dengan budaya kerja konvensional? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari aspek pendekatan ya, bahwa kan etnografi ini sebetulnya dua terminologi sebetulnya awal mulanya, yaitu internet dan etnografi. Jadi sebetulnya dia bermula pada pendekatan tradisional. Tradisional dulu. Jadi etnografi tradisional kemudian diadaptasi, dikembangkan ya. Jadi kalau kita lihat internet kan salah satu platform digital yang menghubungkan peneliti atau pekerja di seluruh dunia secara virtual. Nah, sementara kalau etnografi kan pendekatan yang biasa digunakan dalam bidang antropologi ya, untuk mengamati, untuk mengobservasi sikap perilaku dengan cara melakukan observasi secara partisipatif. Nah, sebetulnya di dalam dunia kerja juga bisa diimplementasikan ya. Seperti apa Pak contohnya? Misalnya di sebuah kantor misalnya untuk mengkaji dari aspek penggunaan media digital ya dalam semangat kerja dan sebagainya, kan sebetulnya bisa ya digunakan. Ini beberapa pendekatan yang digunakan di etnografi kan sebetulnya satu menjadikan grup WhatsApp ya sebagai objek
percakapan betul. misalnya kalau Tempat dalam kita berdiskusi ya, ya. kalau dalam sudut pandang linguistik dengan melakukan pendekatan etnografi sebetulnya WA balasan WA ya kan sebetulnya ada value di sana Ya. ya, ada Itu kenyamanan mengganti komunikasi komunikasi. tatap muka kan Pak ya, secara Iya tradisional betul. tadi. Betul sekali. Jadi pendekatannya menggunakan beragam objek ya secara virtual, bisa WA, bisa email ya, bisa Facebook ya. Percakapan-percakapan di dalam jual beli misalnya kan biasanya di beberapa wilayah di Manado ini ada komunitas jual beli Manado ya. Misalnya ada berbagai macam penjual, termasuk juga misalnya penjualan elektronik, penjualan berbagai hal saya Ya, kira banyak saat ini banget. sudah menggunakan media digital. Ya. Ada nggak sih Pak temuan-temuan di penelitian Bapak mungkin atau literatur yang Bapak baca tentang budaya kerja secara etnografi ini yang menjadi apa ya, banyak isu nih di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan swasta, negeri atau startup. Apa sih Pak temuan-temuannya? Ya kan sebetulnya digital ini kan sebetulnya lebih masif pasca pandemi sebetulnya betul. ya. Jadi pasca pandemi memang suka tidak suka kita harus menyesuaikan. Nah di dunia kerja saat ini yang paling dominan kan sebetulnya di dalam rapat-rapat misalnya tidak harus dilakukan secara offline ya maksudnya, Bisa lewat tapi Zoom. bisa lewat Zoom dan sebagainya. Nah demikian pula di dalam kerja ya, membangun semangat kerja misalnya beda ya, sangat beda generasi itu, beda kecakapan kecakapan itu dia, digital. Pak. Nah ini juga mempengaruhi dinamika kerja di dalam sebuah perusahaan atau sebuah kantor. Nah di sini sebetulnya perannya leadership, kepemimpinan ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau lembaga itu bisa mencermati, melakukan observasi terhadap gaya bawahannya, gaya bawahan, bagaimana tipikal pola kerjanya ini disesuaikan. Jadi tidak hanya sebatas memberi arahan atau instruksi ya. Tapi perlu diobservasi juga perilakunya di ruang digital mungkin ya Pak ya. Ya salah satunya itu, sehingga memang saya kira perlu ada ada gagasan-gagasan, ada ide-ide kreatif di sebuah lembaga sebetulnya untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap pengelolaan dan menciptakan kolaborasi kerja tim ya, sehingga bisa lebih baik meskipun gangguan-gangguan digital ya, gangguan-gangguan kemajuan teknologi ini tidak bisa dihindari, tapi saya kira dengan komunikasi yang efektif dan kolaborasi tim ini bisa diselesaikan. Nah, berbicara tentang komunikasi efektif nih Pak, contohnya saja nih balas chat WA misalnya ya, misalnya pemimpin atau leader atau pimpinan itu memberikan instruksi atau memberikan arahan di grup aja dulu ya. Nah itu kan biasanya ada kayak kejadian-kejadian atau momen-momen biasanya orang kayak mau menunggu siapa duluan nih yang merespon duluan arahan dari pimpinan. Jadi saling menunggu. Jadi kayak agak slow respon, pimpinan menganggapnya ini kok arahan saya di responnya agak lambat. Jadi fast respon atau reply chat itu juga menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja dari pimpinan nih. Nah padahal mungkin terutama yang Gen Z itu kan mungkin mereka yang penting udah paham, walaupun tidak direspon atau mungkin dikasih emoticon aja itu artinya sudah merespon. Tapi pimpinan maunya jangan hanya sekedar emoticon, tapi berikan respon dalam bentuk uraian singkat atau respon dalam bentuk setuju atau tidak setuju dan alasannya mengapa. Mungkin itu jadi dinamika di kantor-kantor biasanya nih. Apakah itu juga terjadi di temuan-temuan penelitian etnografi ini Pak? Ya saya kira bukan hanya tidak perlu berbasis penelitian, kita semua terhubung di berbagai grup WhatsApp ya, grup WhatsApp di berbagai kelompok komunitas, kantor dan sebagainya, jejaring-jejaring usaha dan sebagainya. Memang di dalam
parameter tersampainya informasi atau tidak ya, dan bagaimana kita meresponnya, saya kira harus kita bijak ya. Apalagi kalau kita membedakan ada generasi Gen Z tadi ya, Gen Z. generasi muda, kemudian ada generasi yang mungkin saat ini sudah usia generasi di atasnya. Nah, itu juga mempengaruhi cara pandang. Gen Z misalnya kan lebih suka pada aktivitas kegiatan yang serba cepat ya. Kemudian dengan gaya komunikasi yang bersahabat ya. Tapi mungkin generasi di atasnya Gen Z lain lagi, pola komunikasinya dan gaya merespon WA atau informasi yang terkait. Nah, selain itu juga mungkin perlu disebabkan oleh informasi yang disampaikan itu adalah terlalu monoton. Nah, mestinya harus dikreasi, tidak hanya bersifat bahasa verbal. Ya, bahasa verbal yang nuansanya, mohon maaf saja ya, instruksi. Kan tidak semua nih. Kalau generasi Gen Z dengan pilihan bahasa yang instruksi itu menganggap bahwa ini terlalu memaksa. Padahal sebetulnya tidak. Nah, sehingga memang generasi Gen Z itu salah satu cirinya adalah dia tidak suka dengan pola kerja yang kaku. Dia maunya fleksibel. Iya, kemudian dia tidak suka hal-hal yang hierarki, ya harus atasan bawahan, tidak, dia lebih cenderung lebih memilih fleksibilitasnya ya. Yang penting kinerjanya berikan kebebasan untuk berkreasi, untuk melakukan aktivitas, dan satu lagi kadang-kadang juga pengawasan pengendalian yang terlalu sering itu juga tidak bagus bagi generasi ini. Ya, sebetulnya memang kepercayaan penuh ya kepada bawahan itu perlu dioptimalkan. Nah, bagaimana caranya? Saya kira memang di sebuah perusahaan atau sebuah kantor itu sebetulnya perjumpaan itu sebetulnya tidak hanya dalam situasi formal, tapi perlu diinisiasi perjumpaan yang non formal, nongkrong di kafe, dan PIC kantor, misalnya ngobrol tanpa membahas soal pekerjaan. Ya, sebenarnya di kantor pun juga ini tidak harus melulu harus pekerjaan ya. Tapi hal-hal yang lain mungkin bersantai, atau misalnya membuat satu program misalnya sehari tanpa rapat, misalnya hari-hari tertentu. Saya kira sehari tanpa gadget nggak bisa tuh. Nah, juga mungkin bisa, jangan tidak perlu sehari, tapi pada saat rapat misalnya atau pada saat makan siang itu dilepaskan dulu sejam ya, HP-nya ya. Nah, itu juga salah satu kesadaran moral saya kira untuk perlahan-lahan untuk bisa secara bijak memanfaatkan teknologi dan digital ini. Oke. Jadi memang perlu gimmick-gimmick, mungkin saya bilangnya gimmick-gimmick yang membuat ruang kerja atau situasi kerja itu tidak melulu kaku, tidak melulu tentang instruksi, walaupun tanpa mengabaikan tentu saja target dan SOP yang berlaku ya Pak. Iya betul, pesan tadi. Jadi mungkin tadi pesan, jadi kadang-kadang memang pilihan-pilihan bahasa di dalam komunikasi itu beda perspektif ya. Belum lagi intonasinya biasanya dipahami berbeda nih. Kalau saya intonasinya ini belum selesai. Iya, perspektifnya beda. Ada yang bilang ini belum selesai. Betul. Beda lagi penerimaannya Pak. Beda, karena beda generasi tadi, beda pemahaman, sehingga memang tadi perlunya ada kombinasi informasi, ada infografis, kemudian bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk naratif. Dan memang sebetulnya kalau sebagai leader sedapat mungkin tidak langsung men-share ya semua program, sebab konsekuensinya dia akan berbenturan pada pribadi ya, dirinya sedapat mungkin delegasikan ke bidang tertentu untuk menginformasikan sesuatu yang sifatnya penting sesuai dengan pembidangan di sebuah perusahaan atau sebuah kantor, supaya tidak ada dialog dalam psikologis di dalam merespon kenapa like-nya sedikit. Pada sebetulnya dibaca dan dilaksanakan. Dan memang soal keseimbangan hidup juga penting. Iya, keseimbangan. Work-life balance ini isu yang paling penting nih buat Gen Z terutama ya. Milenial juga udah mulai sih. Iya betul. Soal bekerja, tanpa tekanan istilahnya ya. Betul. Nah betul, ini juga harus dipikirkan di sebuah perusahaan, dan saya kira beberapa startup yang lain yang sudah menerapkan teknologi digital ya, misalnya kita ambil misalnya Shopee misalnya ya, atau misalnya Grab ya.
kan mereka kan sebetulnya startup yang sudah sudah besar dan sudah menerapkan itu, dan kelihatan sekali bagaimana sistem itu dibangun dengan balasan WA atau kita mengunjungi websitenya secara otomatis dibalas. Nah, saya kira juga ini bisa dipikirkan, meskipun memang ini membutuhkan kebijakan ya, dan anggarannya cukup lumayan untuk pengadaan ini. Tapi saya kira dengan memanfaatkan grup WA, kemudian website, FB juga menjadi satu sarana untuk mensosialisasikan program, termasuk juga untuk memudahkan kerja-kerja di dunia virtual atau di dunia digital ini. Nah, pilihan bahasa ini yang kadang-kadang yang emotion ya. Jadi generasi tua biasa emoticon ini biasanya anak-anak muda biasanya familiar dengan itu, tapi generasi ini mereka contohnya perspektifnya saja, berbeda. Balasannya jadi misalnya nih udah dikasih arahan terus balasannya sip. Nah sip penghematan. Nah, ini sebenarnya dalam ilmu linguistik sebetulnya juga menjadi bahan kajian dan di balik simbol, di balik kata itu sebetulnya memang ada makna yang terdalam. Nah, biasanya ini kalau kita lihat misalnya siap, kemudian ada emotion pusing, itu biasanya kan bisa dimaknai dia mau mengerjakan tapi berarti dia pusing. Padahal sebetulnya dalam dunia kerja tidak perlu muncul simbol-simbol seperti itu, sebab interpretasinya bisa lain. Bisa atau misalnya dengan simbol begini kan itu relatif lebih netral, tapi begini ditambah ada pusing-pusing itu punya makna, berarti tidak hilas mengerjakannya itu makna. Jadi persepsinya orang bisa berbeda-beda ya dengan tambahan emoticon yang bias-bias itu. Atau misalnya menggunakan kata tanya simbol tanyanya ada 3, 4. Nah, itu juga punya makna berbeda dibandingkan satu. Atau semuanya huruf besar semua. Nah, kalau padahal itu nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja tertindis caps lock. Nah, itu saya kira makanya begini, inilah sebetulnya salah satu dimensi yang berbeda yang virtual, yang digital dengan non digital. Jadi ada dimensi yang hilang sebetulnya, dimensi emosional. Ya tidak bisa dikendalikan oleh virtual. Tapi kalau dengan tatap muka itu kuncinya kayaknya Pak ya. Dimensi emosional tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa diganti. Itu sebetulnya kekurangan virtual. Jadi hubungan emosional itu tidak ketemu di sana. Itu tetap harus melalui. Jadi harus interaksi. Harus bijak memang penggunaan. Dan harus bijak juga karena kondisi emosi seseorang itu berbeda-beda ya. Tergantung kapan di chatnya. Iya, di sebuah perusahaan saya kira atau di sebuah lembaga kan memang ada momen-momen tertentu memang beban kerja sangat tinggi. Betul. Apalagi misalnya di irama kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga kantor itu misalnya sangat variatif tadi ya. Jadi ada yang melek teknologi, ada yang kerja baru cepat dan baru belajar. Nah, tentu ini saya kira perlu perlu kebijakan atau perlu kebijakan pimpinan untuk menginisiasi program yang sifatnya edukatif. Betul. Sehingga timnya betul-betul solid. Ya. Berarti memang ini harus ada kebijaksanaan dari kedua belah pihak ya, baik itu dari atasan, begitu juga dari staf-stafnya ya, harus menjaga emosi itu tetap stabil lah, profesional kata kuncinya. Tim yang kerja soliditas bersama tim di dalam menuntaskan pekerjaan itu sesuai dengan porsi masing-masing tadi ya, sesuai dengan gaya, sesuai dengan kemampuan. Memang tidak bisa disamakan tadi ya, tidak bisa disamakan sebab banyak varian lain, apalagi di dunia kerja cepat saat ini ya, semuanya serba aplikasi kemudian semuanya serba harus cepat dan sebagainya, sehingga dibutuhkan memang generasi Gen Z yang bisa mendampingi, istilahnya ya, cepat beradaptasi. Ya, mendampingi, bisa mendampingi ataupun bisa berkolaborasi dengan karena kita juga yang lebih perlu mereka juga untuk bisa mengajarkan kita hal-hal yang baru kan Pak. Betul, generasi Gen Z itu lebih cepat mereka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau misalnya dari segi tantangan, selain yang tadi Pak Hadi jelaskan gaya komunikasi ya, tantangan apa lagi nih Pak terkait budaya kolaboratif ini di dunia digital? Di dalam budaya kolaboratif dunia kerja, saya kira yang hal yang lain adalah soal ketersediaan sumber daya yang ada di sebuah perusahaan ya, di dalam
penggunaan digital ini. Jadi sedapat mungkin memang dipastikan semua penggunaan aplikasi itu bisa dikuasai oleh semua komponen yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan, sehingga betul-betul implementatifnya bisa seimbang. Dan jangan lupa bahwa di dalam hal-hal yang berbau virtual ini ada dimensi yang lain yang mempengaruhi ya, soal budaya, emosional tadi ya, soal kultur ya, kemudian soal jaringan ya, jaringan internet ya. Kemudian kadang-kadang juga ada kebijakan yang sifatnya penggunaan digital atau platform ini yang memang belum tersosialisasi dengan bagus. Ya, kadang-kadang kebijakannya bagus tetapi implementatifnya belum bisa diterapkan. Intinya bahwa segala hal yang bersifat virtual ini bisa berdampak positif dalam meningkatkan kinerja di sebuah lembaga atau perusahaan, dan di aspek yang lain juga memberi dampak yang negatif. Ya, kalau tidak digunakan secara lebih bijak ya, khususnya di dalam jam-jam kerja. Ya, jam-jam kerja, apalagi media sosial atau HP misalnya kan, penggunaan HP dalam rapat misalnya, kemudian ada kadang begitu sih Pak, lagi kolega rapat yang lain masih aktif menggunakan HP, sebetulnya juga mengganggu. Nah, saya kira ini bisa dibuat SOP-nya ya. Misalnya tadi saya katakan sejam atau pada saat rapat HP-nya di silent dan sebagainya, kecuali memang ada hal-hal penting atau emergensi. Jadi memang SOP itu penting untuk setiap kegiatan atau tugas-tugas di kantor. Jadi ada struktur yang bisa terukur begitu ya Pak ya. Jadi aspek-aspek emosional tadi yang bias atau yang tergantung persepsi orang itu bisa kita kembalikan lagi jadi netral dengan melihat SOP yang ada. Ya, saya kira SOP itu menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk dan patokan, dan ya sedapat mungkin diputuskan secara bersama-sama untuk kebaikan bersama. Ada sih Pak, kalau kami alhamdulillah udah ada SOP untuk pelaksanaan pelatihan TTS. Nah, ini Pak, tadi juga sempat Pak Hadi jelaskan singgung sedikit tentang kesenjangan generasi ya. Nah, di sini juga di kantor ini aja contohnya ada baby boomers, ada Gen X, milenial, Gen Z ya. Nah, memang cara bekerja masing-masing generasi itu berbeda-beda. Ada yang lebih suka tatap muka, ada yang lebih suka menulis menggunakan seperti biasa, menggunakan pulpen, pensil, ada yang cukup mendengarkan, tidak menulis apa-apa tapi sepertinya paham ya. Nah, bagaimana mengatasi nih Pak kesenjangan generasi yang beda-beda scale ini? Terutama untuk pimpinan nih, pastinya ini masukan untuk pimpinan atau leader atau PIC dalam mengatasi dinamika di pekerjaannya. Ya, saya kira di semua lembaga kantor mengalami hal yang sama ya. Nah, tentu hal yang pertama dilakukan adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian sedapat mungkin dibuatkan tim yang solid, yang nyaman, nyaman dalam berkomunikasi, nyaman dalam bekerja. Nah, soal irama kerja itu kan memang tidak bisa sama ya, sangat variatif. Dan bagaimana tim di setiap bagian ini solid, saling melengkapi kekurangan yang lain satu dengan yang lain, sehingga tujuan lembaga atau organisasi bisa tercapai. Dan saya kira pimpinan dalam hal ini tidak hanya meminta evaluasi tahunan ya, tetapi juga adalah melakukan pendampingan ya, melakukan pendampingan, melakukan monitoring ya di setiap pekerjaan. Dan saya kira hal yang mudah ya di dalam dengan digital ini sebetulnya, dengan pola kerja untuk mengamati ya perkembangan tim ini sudah berjalan kan, sebetulnya salah satunya bisa menggunakan Google Dokumen ya. Betul, Google itu salah satu pilihannya, sehingga bisa memantau ya pekerjaan-pekerjaan yang memang diproyeksikan harus selesai tepat waktu. Tapi kalau misalnya waktunya masih fleksibel, saya kira diberikan kepercayaan penuh ya pada tim-tim untuk bekerja dengan sesuai dengan waktu mereka, tidak harus dibatasi dengan tempat sebetulnya ya, dengan waktu. Yang penting diberikan kebebasan dan dipastikan pekerjaan itu bisa selesai. Kadang-kadang memang
pertanyaan yang terlalu sering tadi karena beda generasi tadi, di satu pihak mungkin dianggapnya sebagai instruksi, tapi mungkin pimpinan menganggapnya bagian dari pengendalian. Reminder aja, pengingat aja gitu. Tapi kok diingatin terus mungkin ya, jadi jenuh juga mungkin. Kalau mungkin diingatkan terus, misalnya kalau dalam kasus-kasus yang semacam itu memang barangkali juga tidak bisa tidak bisa disalahkan kepada pimpinan ya. Saya kira kalau itu kan kaitannya dengan tanggung jawab personal. Betul. Ya, tanggung jawab personal, dan saya kira yang rugi adalah negara ya, sebab atau perusahaan yang rugi ya. Nah, kalau di perusahaan kan sebetulnya sudah ada sanksi ya. Nah, ini bedanya kalau di pemerintahan itu hanya ada sih Pak sanksinya, tapi kadang tidak tegaan mungkin ya Pak. Kalau sanksinya diberlakukan itu pasti ada efek jerahnya padahal. Atau gimana Pak? Atau ada pendekatan personal dulu sebelum sanksi? Sebetulnya kan sudah ada regulasinya kan sebetulnya. Jadi sebenarnya sudah ada regulasinya. Jadi ada sanksi yang berat, ada yang ringan, dan ada sanksi yang lebih ringan lagi, peringatan ya. Betul. Peringatannya juga ada tahapan-tahapannya kan. Kalau misalnya masih terjadi terus berulang, nah berarti kan masalahnya adalah pada budaya kerja ya. Pada budaya kerja, dan mungkin saja pengendaliannya atau pengawasannya yang tidak optimal, atau jangan-jangan misalnya sudah menjadi kultur ya di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga misalnya dengan pola seperti itu, sehingga memang harus dilakukan ditegakkan aturan. Itu yang kalau misalnya pilihannya tega, sebetulnya ya harus tega ya, sebab untuk perbaikan organisasi supaya dinamika pekerjaan di semua bidang-bidang itu bisa sejalan seirama, saya kira harus ditegakkan, meskipun mungkin sanksinya tadi tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya humanis. Ya peringatan aja dulu mungkin ya, peringatan sekali, 2 kali, 3 kali ya. Karena kalau dibilang ruang kerja digital virtual sekarang kan sudah banyak sekali platform-platform seperti tadi yang Bapak sebutkan ya. Ada Google Doc ya, kemudian WhatsApp, Discord ya, Notion, ada banyak sekali sebenarnya. Tapi mau menggerakkan agar seluruh instrumen instansi ini menggunakan itu ya, itu juga jadi satu tantangan. Tantangannya maka sebelum dibuat kebijakan tadi perlu ada analisis lebih awal ya, bagaimana pola kerja kan, bagaimana kecakapan digital ya, sumber daya yang ada di sebuah instansi atau lembaga, sehingga memang pilihan-pilihannya bisa dihibrid. Jadi bagi yang melek secara digital ya silakan bekerja dengan pola cepat, bagi yang manual silakan bekerja sesuai dengan porsinya. Tidak mesti harus, yang keliru itu kalau tidak cakap digital, tidak bisa berbuat banyak, kemudian hanya duduk-duduk saja. Nah ini yang saya kira menjadi residu di sebuah PR banget tuh Pak. Tapi saya kira di sebuah kantor atau sebuah perusahaan sebenarnya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan. Ya banyak pekerjaan, aspek-aspek yang lain. Kalau memang tidak kompeten di bidang ya pekerjaan-pekerjaan yang teknikal yang bersentuhan dengan platform dan aplikasi, kan bisa mengambil bagian yang lain. Rentang waktu selama 6-8 jam itu kan banyak aspek yang bisa dipakai untuk komunikasi, didiskusikan atau membantu bidang lain, ya kan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibantu, kan sebetulnya di sebuah perusahaan atau lembaga kan merupakan satu rumah bersama. Pembagian-pembagian itu kan hanya memudahkan jalur koordinasi, tapi sangat mungkin dilakukan silang pekerjaan. Nah, tadi mengatasi kesenjangan, yang satu beban kerja yang lebih tinggi, yang lainnya misalnya minim pekerjaan karena keterbatasan tadi. Banyak aspek yang lain yang bisa dilakukan. Adalah pasti yang bisa kontribusinya. Bisa kontribusi. Kita bisa berkontribusi sekecil apapun. Nah, cuman ada satu lagi nih Pak. Kalau yang tadi Pak Hadirman jelaskan itu kan idealnya nih. Cuman biasanya penghalangnya adalah kayak memberi peringatan, atau misalnya mengidentifikasi, kemudian kita memberi arahan atau memberdayakan supaya bisa upgrade skill, adalah rasa tidak enak gitu. Saya rasa tidak enak untuk menegur, rasa tidak enak untuk
memberikan pendapat atau memberikan saran. Nah, ini sebenarnya kalau dari Bapak gimana nih supaya Ya mengusir tidak rasa bisa tidak enak? sebetulnya karena kita ada di sebuah lembaga atau perusahaan ini kan sebetulnya atasan, ada bawahan, ya. Dan sebetulnya di sebuah kantor juga ada atasannya. Dan sebetulnya tagihan kinerja itu sebetulnya berjenjang. Oke. Bagaimana mungkin misalnya terputus atau tidak optimal di bagian yang lain mempengaruhi yang lain. Jadi harus betul-betul dipastikan semuanya bisa berjalan sesuai dengan. Jadi sebetulnya di sebuah lembaga itu sebetulnya parameternya bukan pada pimpinan di level itu, tapi harus dilihat bahwa di pimpinan di sebuah lembaga juga ada yang lebih di atas Iya, lagi ada dan tanggung jawab dimintai di lagi atas lagi, ininya, betul. Jadi dimintai saling kinerjanya. Ya, Sehingga ayolah mari saling bahu membahu, bahu-membahu, ya, betul. dengan penuh kesadaran untuk saling mendukung, ya, siapapun pemimpin kita, siapapun menjadi atasan kita. Sebab itu kan hanya amanah yang diperiodikan, istilahnya bisa jadi saat ini jadi atasan, di kedepannya akan menjadi kolega lagi. Saya kira batasan-batasan itu perlu ditafsirkan secara lebih bijak dan lebih humanis, ya. Intinya bahwa pimpinan itu kan sebetulnya hanya mengomandoi saja, mengomandoi barisan, ya, barisan pekerjaan, barisan di sebuah kantor, ya. Nah, kalau misalnya tidak didengar pimpinan barisannya pasti kacau. Iya, itu analoginya seperti itu. Maka berikan kesempatan kepada pimpinan barisan untuk mengerahkan barisan supaya tertata dengan bagus. Ya. Tapi Jangan membuat barisan baru atau misalnya sengaja membengkokkan barisan. Nah, ini tidak bagus dipandang oleh masyarakat luas yang melihat barisan itu. Jadi kelihatan nggak kompak gitu ya, Pak? Kompak. Harus kompak. Harus kompak di sebuah tim itu, harus kompak dan solid. Harus solid, ya. Kalau misalnya susah untuk solid secara bersama-sama, setidaknya yang sudah solid ini jangan sampai terdegradasi, ya, karena ada satu dua misalnya yang tidak mau kompak atau mungkin apatis, tidak peduli. Sebab kalau misalnya ikut mempengaruhi, artinya bahwa kita pun juga sebetulnya secara moral, secara tanggung jawab kepada bangsa itu tereduksi. Ingat bahwa yang menjadi landasan utama kita kan sebetulnya kemajuan bangsa, lepas dengan personal, lepas dengan institusi dan sebagainya. Ya, benar-benar, Pak. Tapi saya sepakat sih, Pak. Cuma memang yang tadi di awal kita bahas tentang kembali lagi ke gaya komunikasi, ya, Pak, ya. Karena kenapa ini menurut saya sangat penting, karena di ruang virtual itu kan kita memang lebih banyak berinteraksi di grup-grup WhatsApp, Discord, ya, Pak. Nah, saya jadi ingat, jadi kemarin itu ada satu isu nih, Pak. Ini di luar instansi, di satu isu, mungkin Bapak juga tahu sendiri, ada salah satu aktor yang blunder mungkin, ya. Jadi dia lagi promo film, ya, ini filmnya juga masih tayang sekarang dan dengar-dengar sepi penonton. Jadi dikasih rating, kemarin sih ratingnya 1,2 dari 10. Itu gara-gara aktornya mungkin dari segi bahasanya, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diterima oleh netizen, ya, yang merupakan itu adalah calon-calon penontonnya, ya. Nah, kalau misalnya kemudian saya lihat ini juga sebenarnya sering terjadi di kantor sebenarnya, ya. Kayak gaya bahasa yang misalnya kita lagi berdebat terhadap ada satu isu dan sama-sama mencari solusinya, itu kan biasanya ada banyak pendapat kan, Pak, pendapat A, B, dan C, ya. Mungkin kita maksudnya baik, maksudnya baik, oke, kita mau menggabungkan beberapa metode atau strategi, tapi kata-kata yang keluar, ini nggak bagus nih, ini kayaknya nggak cocok. Nah, itu kan jadi orang yang menerima itu jadi, aduh, saya udah mikir lama lagi untuk dapat solusi ini, tapi langsung dimentahkan gitu. Padahal mungkin kalau bahasanya lebih baik lagi, misalnya ini juga bisa dicoba, tapi bagaimana kalau kita gabungkan dengan strateginya si A, B, C, mungkin ini lebih efektif. Nah, itu mungkin juga jadi satu kendala kalau di ruang digital, ya, yang paling sering, dan ini juga sementara saya pelajari juga. Jadi sebelum mengetik benar-benar harus dilihat dulu, ini kalau saya balas seperti ini penerimaannya seperti apa, ya, Pak, ya. Dan memang yang kemarin itu yang terkait aktor itu juga terjadi seperti itu. Jadi banyak orang yang mengkritisi, coba deh aktor itu belajar public speaking atau komunikasi publik yang lebih baik. Gimana, Pak? Ya,
memang apa namanya, bahasa ini memang hal yang paling sentral ya di dalam alat komunikasi ya. Jadi ada banyak faktor sebetulnya, banyak aspek yang bisa kita lihat dari aspek bahasa ya. Tadi ada bahasa langsung ya. Kalau bahasa langsung tatap muka kan bisa langsung terklarifikasi ya. Tapi kalau misalnya di dunia digital, virtual, kalau sudah terkirim kemudian ini susah, tafsirannya bisa beda-beda. Itu sisi kelemahannya. Betul. Yang ya, tadi bisa jadi ditafsirkan lain, bisa jadi dihubungkan dengan konteks yang lain, jadi lebih meluas. Dan sehingga memang kita harus lebih bijak ya. Mungkin salah satunya untuk keamanan privasi personal, sedapat mungkin kalau ada benturan-benturan yang bersifat personal di grup WA, sedapat mungkin tidak di follow up, tidak ada perpanjangan komunikasi di grup, sebab itu akan di stop aja ya Pak ya? Mendingan kita sabar saja, nanti ketemu langsung klarifikasi. Walaupun emosi udah diubun-ubun. Iya, saya kira kalau diubun-ubun solusikan banyak aspek lain, mungkin HP-nya dimatikan. Oh ya betul, paling atau sering sih dimatikan saja, nanti fokus ke hal-hal positif. Kalau misalnya ada hal yang mengganggu di dalam percakapan grup WA. Saya kira banyak pilihan. Nah khususnya kan ini bagi yang sudah orang yang sudah memiliki tingkat kesadaran yang lebih baik. Tapi kan berbeda-beda setiap orang itu ya, punya permasalahan yang lain atau punya beban psikologis yang berbeda-beda. Itu kadang mempengaruhi gaya komunikasi. Kadang-kadang tidak ditujukan kepada yang person tapi dianggapnya person. Nah sehingga memang sedapat mungkin ya grup itu digunakan sesuai dengan tujuannya aja. Iya, sebagai alat komunikasi di dalam pekerjaan. Nah kalau untuk untuk membalas WA memang tadi setuju ya. Jadi pilihan-pilihan bahasanya harus diperhatikan, harus dilihat ya kepada siapa. Nah ini juga dipengaruhi kalau misalnya dia orang baru ya, harus pilihannya harus betul-betul diposisikan. Tapi ada juga mungkin sudah akrab, ada juga pilihannya tidak bisa disamakan, jadi kecakapan. Udah tahu berbahasa. Oh ini dia lagi tensi tinggi, ini bisa dibalas. Oke Pak, gimana sih Pak cara mengukur budaya kolaboratif itu di dunia digital itu sudah berhasil atau tidak? Ada nggak instrumennya? Iya, saya kira untuk budaya digital ya di dalam dunia virtual kan sudah banyak. Bisa kita lihat misalnya di kalau dalam konteks Indonesia kan sebetulnya tadi saya sudah contohkan ya soal Gojek ya. Kemudian ada Grab yang sudah cukup berhasil. Nah, di dunia kerja, di dunia kantor sejauh ini yang relatif lebih banyak digunakan kan sebetulnya aplikasi ya. Penggunaan rapat virtual ya. Betul. Dengan menggunakan Zoom, dengan Google Meet. Mungkin saat ini ada lagi aplikasi yang lain. Meskipun memang itu tidak digunakan ya secara berkepanjangan sebab kan masanya sudah lewat. Tapi sebagian lain masih menggunakan dunia digital itu sebagai sarana untuk melakukan rapat, menyampaikan informasi dan sebagainya. Nah khusus untuk di dalam penggunaan digital ini juga yang paling fundamental sebenarnya perlu kita kehati-hatian. Sebab selain menawarkan kemudahan, kadang-kadang juga keamanan dan kenyamanan kita, ancaman kita, pencurian data pribadi, ya kan, ada menghack informasi dan sebagainya. Sehingga ya sedapat mungkin kalau ada informasi-informasi yang berseliweran di WA dicek dulu, jangan langsung direspon. Atau misalnya kalau ada nomor telepon yang menelpon kita tidak tahu, sedapat mungkin tidak di follow up. Apalagi kalau menawarkan sesuatu yang bersentuhan dengan yang kita lakukan, sebab sudah terjadi pencurian data tadi. Betul. Jadi seakan-akan adalah dari perbankan atau dari mana yang menelpon, padahal data kita yang tidak aman dan kita mengikuti instruksinya, sehingga kita akan mendapatkan kerugian. Ya, di platform-platform itu juga harus diselidiki dulu, dilihat dulu reviewnya sebelum digunakan. Saya kira tugasnya di lembaga ini untuk melakukan edukasi kepada generasi muda. Siap.
pas nih Bapak tadi membahas tentang edukasi. Jadi sekarang tuh di website Digitalent ya, digitalent.com.digi.go.id itu sudah ada modul microskill Pak. Nah, modul microskill ini adalah modul prapelatihan sebenarnya ya. Jadi di modul-modul ini ada banyak sekali edukasi-edukasi tentang sistem keamanan, cyber security ya. Kemudian juga tentang buat UMKM, digital marketing ya. Dan untuk mengakses materi ini cukup investasi waktu 15-20 menit itu udah bisa dapat materi yang singkat, padat tapi sangat berguna nih untuk tadi kewaspadaan ya, ancaman-ancaman kita bisa lebih aware. Jadi mungkin untuk jagoan digital juga jangan lupa untuk mengakses modul microskill yang sudah ada di fitur website Digitalent. Microskill pelatihan bersifat self-paced learning atau dapat dikerjakan secara mandiri bisa diakses melalui digitalent.com.digi.go.id/microskill. Banyak pilihan tema yang bisa digers akses secara gratis. Begitu, saya coba download ya. Iya Pak, silahkan Pak. Itu bagus juga. Kalau bisa mahasiswa IAIN semuanya diwajibkan untuk mengakses microskill dulu. Saya terima kasih kemarin sudah diteruskan informasi ya pasca kita komunikasi lakukan kegiatan pada kesempatan ini. Saya sudah sampaikan ya di kampus kami untuk diteruskan ke mahasiswa, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Saya juga terima kasih sih Pak karena udah welcome juga dengan program-program pelatihan kami. Mantap memang. Semoga bisa terus bekerja sama ya Pak ya. Ya, kerjasama dalam kebaikan itu kan tidak pastinya, ini yang tidak ada. Masa kejahatan Pak? Karena ada juga ya sekarang banyak ya. Tidak, kalau kejahatan sih di zaman saat ini ya mungkin lingkungannya ya pengaruh lingkungan ya. Nah, ini juga nih Pak yang jadi concern terhadap budaya digital sekarang ini adalah kesehatan. Kenapa saya bilang kesehatan? Karena kami baru saja kemarin medical check up ya. Jadi banyak yang kolesterol tinggi, asam urat, gangguan jantung. Mungkin ini apakah ada kaitannya juga dengan budaya kerja yang selalu melihat gadget kan Pak? Kan budaya digital tidak bisa kita lepaskan dari platform gadget. Walaupun Bapak bukan dokter tapi mungkin bisa melihat dari hasil penelitian atau literatur yang ada, kayak apa ya istilahnya, digital fatigue ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak makanya kenapa setiap 20 menit itu biasanya kita disuruh untuk stretching atau untuk melihat yang hijau-hijau dulu gitu. Atau Bapak mengalami nggak kalau misalnya kayak tiap berapa menit lihat laptop tuh kayaknya udah mulai pusing? Ya betul, saya juga mengalami. Ya, kita akan mengalami hal yang sama ya. Memang penggunaan handphone ya, penggunaan laptop yang dengan durasi yang sangat panjang. Durasi yang sangat panjang itu memang punya dampak yang negatif, dan memang kadang-kadang kalau sebuah pekerjaan itu menarik, enjoy melaksanakan, kadang-kadang kita sampai 10 jam itu kita tidak sadar ya ada di hadapannya laptop. Betul. Nah, itu sebetulnya berdampak pada kesehatan tadi itu ya, kesehatan mata ya, mungkin kesehatan mata sih Pak, mata. Kalau kolesterol mungkin makan itu main game sambil makan ya, mungkin kerja sambil ngemil tuh Pak ya. Justru malah yang asam lambung yang harusnya bukan kolesterol tinggi, tapi bisa saja ada hubungan radiasi ya, penggunaan gadget yang cukup lama bisa saja punya dampak itu. Saya kira itu butuh penelitian lebih lanjut, ahli-ahli yang kompeten. Mungkin tapi itu juga bisa jadi secara ini secara awam saya memandangnya pasti memiliki dampak ya. Ada pastinya. Ya, soal kesehatan mental ya, kesehatan mental pekerja fisik ya. dan mental. Makanya tadi kan saya sampaikan mungkin perlunya ada dibuat konsensus misalnya sejam misalnya tanpa gadget. Ya. Gitu. Ngapain tuh Pak kira-kira ya, sejam disimpan tanpa gadget? Ya, khususnya bisa dilaksanakan pada saat rapat misalnya, atau melaksanakan pekerjaan di silent saja, tidak bisa harus baca WA, atau dilihat
hanya untuk mengecek pesan. Tapi sebetulnya ini tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Iya. Nah, ini sebetulnya hanya kesadaran Nanti personal. nggak kerja satu satu jam Sebab kantornya. memang HP ini sudah menjadi hal ya, kebutuhan yang Melekat banget. melekat ya dengan diri kita masing-masing. Tapi perlu kita bijak menggunakannya. Kalau untuk, saya kira kalau hanya untuk menggunakan pesan WA, menggunakan telepon, saya kira kan waktunya tidak banyak. Kecuali kalau sudah ada varian lain, misalnya main game atau nonton film Korea mungkin dan itu juga, sebagainya, ya. kan ini bisa membutuhkan durasi waktu yang sangat lama. Nah, ini yang harus bijak, harus diporsikan betul. Apalagi kalau setiap hari, setiap waktu, nah ini kan bisa berdampak pada kesehatan mental, fisik tadi, dan berdampak pada pekerjaan. Yes, betul. Kan kalau kita sehat, bugar, itu juga kan kontribusi ke instansi juga pastinya lebih nyata Nah, kan. harapan kita begitu. Harapan yang idealnya adalah selama kita di kantor itu porsinya lebih banyak untuk kepentingan kantor, ya. Bukan Jadi, berarti bahwa mengabaikan aspek-aspek yang lain, saling misalnya mendukung ya, lah, tadi sudah disampaikan bahwa kan pegawai tidak semuanya free ya, mungkin ada keluarganya yang perlu dijemput, sepanjang itu atas izin atasan, kenapa tidak diizinkan, sehingga bisa menciptakan kenyamanan di dunia kerja, tidak kaku dan sebagainya. Yang penting target penyelesaian pekerjaan tercapai. selesai, tidak mesti harus diselesaikan di meja kerja. Nah, coba Bisa di mana saja, bisa di mana, yang penting ada panjang sepengetahuan. Ya. Tapi harus itu tadi Pak, sepanjang sepengetahuan pimpinan, dan melihat juga mungkin dari segi aturan kantornya mengizinkan atau tidak gitu ya Pak ya. Mungkin yang saya maksudkan tadi mungkin berpindah tempat saja. Misalnya di sini ada ruangan yang khusus, bisa tidak ada yang tidak terlalu kaku gitu. Kayak startup kalau kita lihat jadi di film-film. perjumpaan saja di situ. Kerjanya tidak mesti, supaya komunikasinya tadi itu dapat. Kadang-kadang memang juga disebabkan oleh isolir tempat juga menentukan. Bidang yang lain saling terisolir. Tapi juga kalau bertemu juga nampaknya ini kadang-kadang yang dibahas bukan pekerjaan. Malah. Semuanya kembali kepada kesadaran dan kebijaksanaan masing-masing. Biasanya kalau sudah kumpul 4-5 orang, biasanya walaupun serius, biasanya ada satu yang mulai mengingatkan varian-varian bergibah. Mengingatkan gosip-gosip dan isu-isu terbaru. Gosip sepanjang itu adalah informasi tren, ya berarti tidak apa-apa boleh untuk dibahas. Yang penting tidak bersentuhan dengan personal. Betul sekali. Kan bisa didiskusikan, mengambil hikmah dan pelajaran dari isu atau gosip tersebut ya. Betul. Tidak ada. Ini secara tidak langsung kita membolehkan bergosip. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Yang penting kan bukan personalnya kan? Bukan personalnya, isunya yang dibahas. Iya, tapi dibahas dan dicari solusinya. Ya kan membahas lebih jauh soal bersentuhan dengan personal. Yes. Baik. Saling menasehati dalam kebaikan. Betul Pak. Nah, tadi juga saya sempat mau sampaikan kalau misalnya kayak startup yang tadi Bapak sebutkan itu, kalau kita ngelihat di foto-foto startupnya, memang ruangannya disetting kayak ruangan Google, disetting memang senyaman mungkin, ada tempat untuk main, tempat untuk ngopi. Jadi mereka tidak kaku kerjanya di meja, kursi, laptop gitu ya. Ya, ada varian lain saya kira yang kadang-kadang memang dinamika kerja itu juga ditentukan oleh kesejahteraan. Satu itu soal kesejahteraan, bukan hanya soal kenyamanan. Satu soal kesejahteraan pegawai, kemudian soal kenyamanan. Tapi kalau misalnya kesejahteraannya sudah bagus, kemudian apresiasinya juga bagus, saya kira semua akan nyaman bekerja. Tapi kalau misalnya apresiasi berbeda, kemudian kesejahteraan sama, nah ini yang saya kira butuh kita keikhlasan dan elus-elus dada istilahnya. Apalagi dengan efisiensi sekarang Pak. Iya, efisiensi itu harus kita respon bagus. Kita harus dukung kebijakan pemerintah. Kita tentu niatnya adalah baik, dan pasti karena di masa-masa mendatang program-program yang kembali ke masyarakat juga ya. Semua kembali ke masyarakat. Mungkin bagian-bagian yang selama ini tidak dioptimasi untuk hal-hal yang produktif, saat ini mulai disentuh langsung ke masyarakat. Saya kira kita dukung semua. Sepanjang gaji tidak berkurang. Tapi kalau untuk tunjangan-tunjangan ya
Semoga gaji 13 dan gaji 14 juga tidak ya Pak ya. Kemarin kayaknya sudah disebutkan kayaknya tidak diganggu ya Pak. Ya sejauh ini kan aman-aman saja. Iya, insya Allah aman-aman. 13, 14 ya. Iya. Baik Pak, jadi kalau melihat budaya kerja di masa yang akan datang ini kira-kira bagaimana nih pandangan Bapak? Ya kalau kita lihat tadi bahwa kemungkinan di masa depan ini kultur kerja, kalau kita lihat kecanggihan teknologi, sangat mungkin di masa depan itu kantor itu kemungkinan saya meramalkan akan virtual. Ya kalau kita lihat ini ya perkembangan teknologi saat ini ya. Tadi pertemuan sudah menggunakan aplikasi aplikasi-aplikasi yang terhubung di mana saja, dan sangat mungkin di dunia usaha khususnya di perdagangan global itu sudah semua kemungkinan seutuhnya sudah gitu. Di masa depan kemungkinan itu. Okay. Meskipun juga saat ini ya yang bisa mengakselerasi pekerjaan kan sebetulnya penggunaan AI. Iya, AI. Betul Cuma sekali. ini juga ada catatan kakinya menurut saya. Apa tuh Pak? Karena saya terus terang sangat terbantu dengan AI. Ya, itu salah satunya adalah membantu percepatan pekerjaan. Betul. Tetapi ada kata kuncinya, tidak semata-mata menyerahkan pekerjaan itu pada AI. Okay. Ya, harus masih tetap di bawah kendali. Tetap harus di review begitu harus ya kendali Pak? Manusia. Contohnya Pak, contohnya gimana? Ya contoh di dalam literasi misalnya ya, di dalam literasi misalnya AI itu adalah hanya membantu kita untuk memetakan konsep. Sebab kan AI ini kan bekerja berdasarkan data-data yang telah ada di berbagai sumber. Betul. Kemudian data yang didapatkan sedapat mungkin diverifikasi ulang. Jangan percaya sepenuhnya penulisan nama, tanggal, tahun dan sebagainya. Betul. Kemudian perlu ada sentuhan manusia, istilahnya itu kalau dia menghasilkan teks, kalau menghasilkan teks itu ya dimanusiakan lagi atau ditulis ulang lagi. Betul. Ya tidak hanya memindahkan, jangan hanya memindahkan ke. Sepakat Pak. Karena pada saat kita menulis ulang itu kita sebenarnya menstimulus otak untuk meresap informasi itu kan. Kalau kita cuma copy paste itu nanti ditanya apa yang di copy paste, kita kadang kalau saya apa ya, tapi kalau saya tulis ulang lagi ada proses menulis ya manual. Kalau saya itu walaupun jawabannya dari AI itu saya bisa menjelaskan kembali gitu. Ya silakan itu dimanfaatkan, sebab itu juga tidak bisa dihindari sebetulnya di zaman saat ini ya, zaman yang serba digital saat ini. Penggunaan AI harus dimanfaatkan secara lebih bijak, kemudian harus dimanusiakan ya, sebab dia adalah bukan pengganti manusia, bukan pengganti kita sebagai manusia, tetapi dia hanya sebagai pemandu saja. Kalau kita tidak menggunakan digital juga tidak AI juga tidak ada masalah. Kalau menggunakan tadi catatannya harus bijak dan gunakanlah sesuai dengan tujuannya. Apalagi saat ini ada tambahan bahwa di beberapa kebijakan kampus ya, misalnya penulisan borang dan sebagainya itu sudah mulai diperbincangkan ya, sedapat mungkin tidak menggunakan AI dalam penyusunan dokumen-dokumen yang sangat panjang itu. Apalagi di bidang penelitian mungkin ya Pak ya. Rupanya itu sudah menjadi bahan evaluasi dan pengendalian di masa depan. Meskipun memang penggunaan AI ini belum ada aturan yang baku ya, masih ada yang membolehkan, ada juga yang membatasi persentasenya. Sebetulnya tidak ada yang melarang ya. 100% tapi larang tidak ya. Malah ada yang membiarkan, tapi ada batasan persentasenya. Berapa persen bisa ditoleransi dengan penggunaan AI. Dan AI ini kan sebetulnya punya keterbatasan juga. Apa aja tuh Pak? Keterbatasannya dia kan belum ada metadata soal bahasa lokal. Betul. Ya, bahasa lokal dia tidak bisa dibaca. Ya, kan misalnya di penelitian bahasa kan ada data-data lagu daerah berbahasa lain. AI kan tidak punya database di metadatanya, sehingga dia tidak bisa klaim sebagai bagian AI. Bagian-bagian yang lain kan bisa. Nah, lagi-lagi itu silakan kita gunakan secara lebih bijak dan kita jadikan itu sebagai inspirasi, tidak menggantikan kita sebagai
sebagai pekerja atau sebagai administratif di situ. Tapi hanya mendukung ya Pak ya. Mendukung. Dan memang bahasanya kan relatif lebih canggih ya, karena kecanggihannya itu mudah dideteksi. Betul, karena kayaknya malah kurang humanis mungkin ya. Iya, kurang humanis ya. Jadi atau bisa jadi misalnya pola kalimatnya sama. Iya, beberapa varian yang lain. Jadi udah bisa diidentifikasi nih Pak, mana mahasiswa yang pakai AI, jawabannya ya mana silakan itu di ini. Tapi itu semua kan juga sudah lewat usaha ya, semua lewat usaha, sudah lewat proses. Itu dinilai jadi usaha juga. Tidak ada yang nol nilainya. Ya hanya memang tadi sepanjang itu bisa ditunjukkan referensinya. Sebab begini juga kadang-kadang AI data yang tersedia itu kadang-kadang tidak betul datanya. Ada yang mix sehingga perlu dikonfirmasi ulang. Harus cek lagi, kehati-hatian tidak langsung mempercayai data yang ada. Perlu dikonfirmasi ke sumber-sumber kredibelnya. Apalagi kalau itu misalnya konteks yang harus dipublish. Nah, itu kan ada tanggung jawab moral pada saat kita mempublish, tapi kalau misalnya referensinya atau sumbernya itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu yang biasanya kalau waktunya sudah masih mencukupi sangat mungkin dilakukan. Tapi kalau sudah deadline biasanya ya akan melakukan hal yang karena deadline jadi ya udah terima aja. Ya intinya bahwa itu bukan suatu hal yang harus dijadikan sebagai semacam hal yang buruk sebetulnya ya, dan mesti dijadikan itu. Tapi yang penting kita bijak menggunakannya. Menggunakan penulisan berita dengan limit waktu yang sangat panjang, bobot pekerjaan yang banyak, tidak mungkin diselesaikan hanya seorang ibu kurata hanya 2 tangan. Betul Pak. Hanya 2 mata, hanya 2 kaki, dengan beban pekerjaan yang banyak. Tapi dengan penggunaan teknologi AI misalnya kan lebih menghemat waktu dan pekerjaan. Efisien banget sih Pak. Apalagi tim-tim di sini nih rata-rata ini anak-anak muda, Gen Z semua yang penting dokumennya itu, kalau dokumen untuk kepentingan negara misalnya saya dapat mungkin diverifikasi dan ditulis ulang lagi. Tapi kalau untuk kepentingan personal ya silakan. Nah, jadi Pak, tadi berarti AI, teknologi AI ini tidak bisa menggantikan manusia ya Pak ya, tidak bisa menggeser lah fungsi manusia di sini. Nah, kira-kira apakah dari segi kolaboratif juga tidak akan menggeser fungsi manusia AI ini Pak? Dari aspek kolaborasi kan sebetulnya di dunia virtual ya, ada kan bisa memudahkan kita ya. Satu, bisa memudahkan tidak dibatasi lagi sekat-sekat tempat ya. Misalnya kita mengadakan rapat di kantor misalnya, tapi yang lainnya lagi di Jakarta. Sebetulnya dengan penggunaan digital virtual ini kan bisa terlaksana tanpa menghambat ini. Kemudian tadi bahwa memang di dunia virtual ini kan punya keterbatasan tadi saya sampaikan. Emosionalnya dia tidak dapat, pesannya mungkin tidak dapat dan sebagainya kan. AI juga demikian, saya kira penggunaan AI itu kan sebetulnya bisa memudahkan, memudahkan pekerjaan, memanfaatkannya secara bijak, dan kan untuk mengkolaborasikannya dengan tim kan sebetulnya saling memverifikasi satu dengan yang lain. Jadi data atau laporan yang sudah diselesaikan dengan bantuan AI misalnya pada bagian-bagian tertentu bisa di bagian kolega yang lain bisa melakukan penambahan, verifikasi. Sebetulnya kan memudahkan data menta. Iya. Justru akan memperkaya ya informasi. Jadi misalnya ada kolega, ada tim, ayo selesaikan dulu pekerjaan ini. Mungkin dia akan kalau dia memiliki akun misalnya, dia akan menyiapkan basis AI misalnya sebagai konsep-konsep dasar. Kemudian nanti dibawa ke forum lebih luas untuk diturunkan, dikembangkan lagi lebih luas, sehingga kan ada bahan untuk berkolaborasi. Iya. Betul. Iya, ketimbang misalnya idenya ini susah didapat. Iya, betul. Sudah selesai. Mandek semua gitu. Dibandingkan saat ini sudah lebih mudah. Kalau di zaman-zaman dulu itu disuruh buat dulu proposal, harus bermeditasi dulu untuk dapat inspirasi ya. Saat ini tuh lebih mudah. Yang penting bijak, sesuaikan dengan konteks dan lakukan adaptasi sesuai kebutuhan. Tidak ada larangan di dalam menggunakan AI. Betul.
sepanjang itu jujur dan bisa dimanusiakan, dimodifikasi sesuai dengan peruntukan kita. So, jadi bijak ya jagoan digital ya, jangan sepenuhnya juga menggunakan AI tanpa hati-hati, tanpa diperiksa lebih lanjut, karena itu tugas-tugas ya, hasil-hasil pekerjaan itu kan perlu dipertanggungjawabkan semua gitu. Betul. Nah, satu lagi nih Pak, tentang kelemahan AI tadi, kelemahan dunia kerja kolaboratif atau virtual ini adalah sentuhan manusia atau human touch-nya Pak. Ini PR banget sih Pak. Gimana sih caranya meningkatkan human touch di era kolaboratif virtual office ini? Ya, yang mudah, yang sangat mungkin dilakukan kan sebetulnya dengan dengan penggunaan media digital saat ini dalam memudahkan pekerjaan-pekerjaan kantor, sebetulnya kan bisa diimplementasikan dalam berbagai aspek ya. Misalnya aspek rapat misalnya kan bisa dilakukan dengan hibrid ya. Jadi tidak hanya monoton rapat secara tatap muka, ya apalagi kalau sering dilakukan atau setiap minggu rapat. Saya kira juga tidak semua bawahan atau tidak semua pegawai juga setuju dengan atau nyaman dengan rapat yang terlalu sering terus menerus, karena atau mereka pikirnya kapan kerjanya nih kalau rapat terus. Kalau rapat terus jadi sedapat mungkin dikombinasi dengan varian yang lain. Tadi perlu ada informasi tidak hanya berbasis narasi, tidak hanya berbasis undangan, tapi juga mungkin ada interaksi yang non formal di luar pekerjaan. Itu penting ya Pak. Penting sekali, bukan penting menjadi sesuatu keharusan untuk mengurangi bukan kesehatan mental, tekanan di dalam pekerjaan. Betul. Di kadang-kadang sesuatu pekerjaan itu bisa diselesaikan kalau sudah menciptakan kenyamanan, rasa kebersamaan. Ya mungkin bisa jadi selama ini terjadinya hambatan komunikasi, hambatan pekerjaan akibat belum ketemu iramanya atau belum merasa memiliki atau belum terbangun rasa kebersamaan. Mungkin sih Pak, kayak orang kayak terlalu profesional sehingga yang dibahas itu semuanya adalah tentang pekerjaan, lupa nih sisi humanisnya. Nah, perlu disisipkan di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu ada mungkin di bagian-bagian atau di hari Jumat saya kira satu sebelum mulai bekerja ada perbincangan soal tanpa ada kaitannya dengan pekerjaan gitu. Iya. Bisa nih, bagus nih Pak, kami coba jadi masukan juga. Makan bubur kacang bersama. Oh ada loh Pak, kami tiap Jumat. Itu dioptimasi. Atau kalau sekarang ya, semoga masih ada. Kalau tidak kan bisa bawa snack masing-masing dari rumah terus makan bersama di kantor kan ya. Sekali-sekali. Saling berbagi dan sebagainya. Apalagi kalau pegawainya milenial semua ya. Iya. Saya kira bisa saja dibuat inovasi-inovasi yang semacam itu. Sederhana tapi ternyata itu bisa membangun koneksi. Gitu ya Pak ya, antar kita lah rekan-rekan sejawat semua. Kelompok-kelompok kerja. Tim-tim kerja itu bisa saling merekatkan ya, merekatkan hubungan pekerjaan dan hubungan emosional ya. Tapi jangan kebablasan juga ya. Iya. Memang salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah adanya keseimbangan antara dunia pekerjaan dengan dunia pribadi. Ini yang harus dipikirkan betul. Jadi tidak selamanya pegawai bekerja di sebuah kantor atau pegawai di perusahaan swasta itu dia hanya fokus pada kantor, tapi ada kepentingan tanggung jawab pribadi yang harus disinkronkan. Nah, bagaimana menciptakan pola kerja? Mungkin di sebuah perusahaan ini sulit ya terjadi ya, sebab sangat ketat ya, dan sanksinya juga berat sebab kan perusahaan ini kan manajemennya beda. Nah, di kantor-kantor kan amat sangat fleksibel. Apalagi kalau pegawai baru kan ada tanggung jawab pada anak yang masih kecil dan sebagainya. Jadi fleksibilitasnya dipertimbangkan. Betul. Nah, sebab kan pasti akan lewat masanya untuk ini. Iya. Karena memang ada beberapa penelitian juga mungkin ya Pak, bahwa keadaan di rumah atau kondisi di rumah itu sangat mempengaruhi kinerja
dari orang tersebut di tempat kerjanya gitu. Misalnya habis dimarahin sama istrinya, nah pasti bete sampai di kantor kan Pak gitu. Jadi memang harus semuanya seimbang. Seimbang. Betul nggak sih saja. Bapak-bapak? Harus seimbang saja, seimbang ya. Dan kita sebetulnya semua, siapapun kita pasti punya dinamika ya, punya kehidupan yang berbeda-beda, sehingga memang perlunya tadi ya, pemimpin itu tidak hanya Melihat dari meminta, satu sisi. tidak hanya meminta atau tidak hanya mau menginstruksi saja, tetapi juga melakukan Observasi. komunikasi, lebih kekeluargaan ya. Jadi pendekatannya sebetulnya tidak hanya bersifat formal, tapi juga bisa non formal. Kadang-kadang yang sifatnya kaku, formal, terlalu hierarki ya, atasan bawahan, itu kadang-kadang tidak diterima oleh misalnya pegawai atau bawahan-bawahan yang masih generasi muda. Demikian pula yang sudah senior. Sehingga kemampuan untuk menempatkan dan kemampuan untuk menerima semua masukan, harus menerima masukan yang baik, yang tidak baik itu harus diterima semua. Semuanya masuk dulu, nanti dipilah-pilah mana yang bisa ditindaklanjuti. Tindaklanjutinya nanti dipanggil beberapa tim untuk menelaah lagi. Gitu. Tidak disampaikan langsung di tempat terbuka, sebab ini betul, itu ada etikanya juga ya Pak ya. Ini berdampak pada semangat, bukan etika tapi semangat. Lebih ke semangatnya ya. Jadi kadang-kadang semangat hal-hal yang kontra itu bisa memicu agenda program yang selanjutnya. Iya. Baik, mungkin itu juga ya Pak ya, yang sistem kerja yang tidak hierarki, yang tidak instruksional, yang membuat orang sekarang tuh banyak yang minat jadi freelancer gitu mungkin ya Pak. Jadi, karena bisa kerja dari rumah, flexible time gitu. Ya, saya kira itu juga waktu-waktu produktif ya di masa penantian pekerjaan sesuai dengan impian anak-anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z ini kan memang harus produktif, harus kreatif ya. Harus terjun di dunia usaha. Ya, sambil cari pengalaman bisa dulu menambah pengalaman, ikut pelatihan-pelatihan digital untuk pelatihan digital DTS terutama. Ya, itu saya kira menjadi modal awal ya. Punya dampak yang signifikan dimanapun bekerja di kemudian hari. Jadi dasar-dasar digitalnya bisa lewat pelatihan di kantor ini, saya kira sudah ikut berkontribusi di dalam membangun peradaban bangsa. Semoga, insya Allah. Generasi muda sebagai pilar utamanya, sehingga masa depan bangsa di masa yang akan datang lebih optimis lagi kita pandang. Jadi talenta unggul lah ya, menuju Indonesia Emas 2045. Ini talentanya di bidang apa saja ini? Talenta digital di bidang digital tentunya Pak, gitu. Bagian teknologi, informasi, komunikasi gitu. Jadi memang pelatihannya menyasar segmentasi peserta yang beragam. Ada untuk alumni S1, alumni vokasi, ada untuk UMKM, tenaga pendidik, untuk ASN, untuk leadership juga ada. Jadi paket komplit sih Pak sebenarnya DTS ini. Bagus ya, sepanjang tahun diadakan. Iya, sepanjang tahun Pak gitu. Di tahun 2025 ini juga kami ada micro skill yang tadi Pak gitu. Dan ada literasi digital juga nanti yang akan masuk di BPSDM. Jadi semoga sehat-sehat semua ya teman-teman. Ya, saya kira itu ya, berliterasi pekerjaannya digital. Banyak. Banyak, tapi kan kegiatannya ini ya, online dengan offline. Ada online, ada offline Pak. Ini belum tahu sih Pak, ini apakah nanti akan lebih banyak online atau lebih banyak di kota-kota terdekat, kota-kota Manado atau seperti apa. Tapi memang kami tetap melihat dari kebutuhan pemerintah daerah. Jadi apabila pemerintah daerah memiliki kebutuhan untuk peningkatan skill, nah itu silakan menghubungi kami, nanti kami coba rancang kira-kira program pengembangan SDM yang tepat seperti apa. Nah ini kebetulan nih, khusus untuk Yayan Manado. Ya gimana bisa mungkin pada dimensi-dimensi apa yang bisa kerjasamakan ya di masa depan. Nah kampus kami ini kan ada beberapa fakultas ya, ada fakultas
FTIK, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kemudian ada Fakultas Syariah. Nah, kemudian ada tambahan lagi ini ada PPG. Apa tuh Pak PPG? PPG itu Pendidikan Profesi Guru. Oh, oke. Nah, itu jangkauannya untuk guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi. Ada lagi yang baru nih, kami juga sudah buka program doktor di Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya sudah ada 3 program studi. S3 komunikasi ada nggak Pak di IAIN? Iya, masuk aja di ini, ekonomi syariah itu bisa. Ekonomi syariah. Konsentrasinya nanti komunikasi syariah. Komunikasi syariah. Iya, supaya kalau komunikasinya ini bisa lebih syariah lagi. Bisa, peminatannya silakan bergabung di. Nanti ya saya coba. Ini kebetulan angkatan ngobrol. pertama ini. Oh, angkatan gitu. pertama. Itu, Pak. SPP-nya juga masih terjangkau. Oh, oke Pak. Nantilah kita ngobrol-ngobrol secara mendalam ya Pak ya program itu. Untuk yang bisa dikerjasamakan nanti kita juga bisa banyak sekali yang bisa kami berikan sebenarnya untuk IAIN, kayak pelatihan untuk tenaga pendidik yang tadi yang PPG ya Pak ya. Kemudian untuk mahasiswa itu, untuk yang non IT itu kami ada program mikrokredensial. Nah, nanti sebentar langsung ke PIC-nya Pak, itu Mas Billy yang untuk program VSG mikrokredensial yang non IT gitu. Oh, Oke. Baik, sepertinya udah 1 jam bersama. Tak terasa ya Pak ya, ini udah. Iya betul, saya pikir baru setengah jam ini. Saya juga pikirnya tadi baru beberapa menit, ternyata pas saya lihat ini udah berapa menit udah 1 jam. Jadi waktu jualah yang memisahkan kita. Tapi kerjasama antara instansi, kemudian apalagi kami juga biasanya banyak berkomunikasi, meminta insight-insight nih dari Pak Dr. Hadi. Semoga bisa berjalan terus. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktu Pak untuk menyapa Jagoan Digital dan memberikan banyak edukasi. Kalau saya sih banyak dapat hal baru sih, dan ya materi-materi terkait budaya kolaborasi, karena memang saya juga masih PR banget nih, apalagi tadi yang aspek emosional dan human touch-nya ini juga jadi PR banget gitu, karena ternyata justru komunikasi non formal itu yang bisa menjadi perekat juga ya Pak ya. Betul. Gitu. Terima kasih sekali lagi, dan Jagoan Digital sampai sini dulu untuk podcast di episode kolaboratif ya, budaya kolaboratif di dunia digital. Nanti kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang tentu saja kekinian dan relevan dengan isu-isu yang ada sekarang, dan kita kasih salam digital ya Pak ya. Salam digital. Salam digital.